Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian semua? Persiapkan mental dan tisu basah untuk menyaksikan film psikopat yang satu ini. Di mana kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas teror psikopat pemburu ayam kampus berjudul Pieces 1982. Meskipun jadul, saya jamin film ini bisa memuaskan hasrat kalian. Oke, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silakan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Film ini diawali dengan suasana rumah mewah di Boston pada tahun 1942. Di dalam rumah, seorang bocah jadul bernama Timmy terlihat sedang menyusun sebuah puzzle. Sontak, si ibu pun murka saat melihat anaknya asyik menyusun puzzle bergambar bonbon milik mendiang ayahnya, sambil membanting foto mendiang suaminya. Si ibu, yang tidak ingin Timmy seperti ayahnya, langsung mengancam akan menghabisinya jika ia melakukan hal itu lagi. Setelah meminta Timmy pergi, si ibu langsung menggeledah kamarnya untuk mencari barang-barang yang mencurigakan. Namun, dasar anak dajal, Timmy yang tidak ingin hobinya diganggu sampai tega menghabisi ibunya seperti kayu bakar. Tak cukup sampai di situ, bocil kopet ini menggergaji ibunya seperti bahan bangunan. Saat Timmy yang kembali fokus menyusun puzzle tiba-tiba kaget melihat dua polisi bersama tetangganya di depan rumah, ia langsung bersembunyi dalam lemari. Betapa syoknya mereka saat melihat kengerian yang terjadi. Mark Ellis pun menyesal karena terlambat menelepon polisi setelah mendengar teriakan tetangganya. Saat mereka menemukan Timmy dalam lemari, si bocah dajal ini pura-pura syok dan berkata bahwa ada seorang psikopat yang menyerang ibunya. Mendengar hal itu, Mark Ellis yang khawatir meminta para petugas untuk mengevakuasi Timmy ke rumah bibinya, karena saat ini ia tidak mempunyai orang tua. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, Timmy Kopet yang kini sudah berusia setengah abad benar-benar telah menjadi seorang psikopat. Sambil membongkar kotak berisi barang-barang ibunya, Timmy terlihat rindu pada ibunya yang telah ia habisi 40 tahun lalu. Lantas, sambil menyusun puzzle lamanya, Timmy seolah terpikirkan sebuah ide untuk menghilangkan kegalauannya. Hingga di siang harinya, Timmy terlihat melakukan pengintaian pada seorang wanita bohai yang sedang belajar tengkurep di taman kampus. Sungguh mubazir. Dengan teknik pernapasan, Timmy membuat cewek ini menjadi hantu. Singkat waktu setelah insiden, tewasnya mahasiswi tadi langsung disambut oleh seorang dekan kampus yang menyambut kedatangan Sheriff Brackett bersama rekannya yang bernama Holden. Dekan tersebut mengajak mereka berbicara di dalam ruangannya. Sementara di lorong, Profesor Brown yang ingin pergi ke ruangan dekan tiba-tiba dihampiri seorang ayam kampung. Sambil mengasong-asong tobrutnya bak pedagang asongan di dalam bis, mahasiswi ini membujuknya untuk memberikan nilai A. Namun, Brown yang kuat iman tidak terlalu menanggapinya. Selang beberapa saat, Profesor Brown dikenalkan pada Sheriff Brackett dan Holden, yang akan melakukan penyidikan di kampusnya setelah kematian seorang mahasiswi. Sebelum itu, si dekan meminta para sheriff untuk merahasiakan insiden ini demi menjaga nama baik Jones University. Setelah menyanggupi hal itu, mereka pun langsung pergi untuk memulai penyidikan. Sesaat kemudian, Profesor Brown mengajak dua sheriff ini ke kelas anatomi dan menunjukkan tengkorak gadis yang dihibahkan oleh seorang siswa 20 tahun lalu. Menurut cerita, siswa tersebut dikenal sebagai siswa paling pintar di angkatannya. Mendengar hal itu, Sheriff Brackett merasa bahwa murid tersebut patut dicurigai. Tanpa membuang waktu, Brackett langsung mengajak Holden untuk melanjutkan penyidikannya. Kemudian, perhatian beralih pada seorang tukang kebun bernama Willard. Melihat kinerjanya yang banyak santai, si dekan yang datang langsung menegurnya untuk segera bekerja. Meskipun kesal karena gaji yang tak seberapa, Willard yang tidak ingin dipecat terpaksa menurut. Perhatian beralih ke perpustakaan, di mana seorang mahasiswi cantik berambut jagung bernama Susan terlihat melemparkan kertas kepada gebetannya yang bernama Kendall. Dalam pesannya,
Susan mengajak Kendall untuk berenang sekaligus gotong royong mengeluarkan lendir yang sudah lama mengendap, sambil cengengesan. Kendall meminta Susan untuk pergi lebih dulu, tetapi di saat itu pula Timmy Kopet yang merasakan hawa gabrut terlihat membuntuti Susan. Di tengah adegan yang memanjakan mata, Susan yang bersetelan kutang dan cangcut langsung terjun ke dalam kolam. Saat Susan asik bermain, Timmy yang bersetelan pria misterius langsung mengambil kesempatan. Bagaikan ikan jair, psikopat yang berhasil menjerat Susan langsung mengambil langkah fatal. Sungguh mubazir, Susan si Bondon Mithik harus mokad sebelum mengepakkan sayapnya lebih jauh di dunia kampus. Singkat cerita, bagaikan panitia kurban, Timmy Kopet membawa bagian tubuh Susan dalam plastik ikan. Ternyata, Timmy mengumpulkan satu bagian tubuh dari setiap korban yang ia habisi. Kira-kira, apa yang sebenarnya Timmy rencanakan? Yah, pura-pura tidak tahu, Willard pun bergegas mengejar Kendall. Malang sekali bagi Willard si tukang kebun, ia harus terfitnah sebagai psikopat. Saat tim kepolisian melakukan olah TKP, Brown pun bergidik ngeri saat melihat bagian badan Susan yang menghilang di ruangan dekan. Meskipun telah berhasil menangkap Willard yang diduga sebagai tersangka, Brackett merasa ada yang ganjil. Ia pun meminta izin pada dekan untuk melakukan penyidikan lanjutan. Merasa tak ada salahnya, si dekan pun menyetujui rencana tersebut. Kemudian, perhatian beralih ke studio ekskultari. Melihat ada bagian tubuh yang ia sukai, Timmy terlihat mengintai dan berencana melakukan sesuatu saat seorang mahasiswi tanpa ia sadari. Namun, aksi Timmy batal saat ada teman di satu bilik WC. Di kantor polisi, Brackett yang akan melakukan penyidikan lanjutan meminta admin polsek bernama Mary untuk melakukan misi penyamaran. Sesaat kemudian, Kendall yang datang langsung diperkenalkan pada Mary. Melihat rambut jagung yang sama seperti almarhumah gebetannya, Kendall terlihat curi-curi pandang. Brackett pun mengungkapkan misi penyamaran yang akan Mary lakukan, di mana Mary akan berpura-pura menjadi pelatih tenis di kampus. Brackett diminta untuk membantu Mary menjalankan misi tersebut. Di keesokan harinya, Mary yang melakukan penyamaran terlihat melakukan latih tanding dengan seorang siswi yang pernah menjuarai toktak tingkat kabupaten. Sungguh tanpa diduga, Mary berhasil menang melawan pentolan toktak kabupaten. Seusai pertandingan, si dekan terlihat menghampiri Mary untuk melakukan penyambutan. Di tengah basa-basi, Mary mengungkapkan tentang pembebasan Willard, terlebih saat ini pihak kepolisian masih ragu untuk melakukan penahanan karena katanya Willard hanya terfitnah. Apalagi, senso kreditan yang menjadi satu-satunya mata pencahariannya malah digunakan seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Di saat itu pula, Linda si wartawan kepo langsung menanyakan kebenaran kabar tentang teror psikopat yang terjadi di kampus ini. Takut insiden ini bocor, si dekan tak terlalu mempedulikannya. Di malam harinya, si psikopat Timmy yang berada di rumahnya kembali mengeluarkan kotak berisi puzzle. Kini ia terlihat memasangkan bagian tangan dari puzzle tersebut. Singkat waktu setelah rencana kemarin gagal, Timmy kembali mengincar Sally yang kini berlatih sendirian. Hingga di tengah tarian gemulainya, Sally pun heran saat mendengar sesuatu di balik pintu. Merasa mulai horor, ia memutuskan untuk menyudahi latihannya. Tiba-tiba, psikopat datang sambil menenteng senjata. Saat itu pula, Sally yang merasakan firasat buruk terlihat tergesa-gesa saat akan memasuki lift. Ia sedikit merasa tenang saat bertemu dengan seorang bapak-bapak. Namun, ketika Sally memasuki, rupanya bapak-bapak ini adalah Timmy. Sementara di luar, Kendall dan dua petugas yang mendengar suara teriakan bergegas menuju gedung kesenian. Mereka pun terkejut melihat kondisi Sally yang sudah modar dengan kehilangan dua tangannya. Di tengah aksi Timmy yang semakin menggila, Sheriff Brackett mulai merasa frustrasi untuk mengungkap sosok psikopat ini. Saat itu pula, si dekan yang datang pun syok karena lagi-lagi ada mahasiswi yang menjadi korban. Sheriff Brackett meminta Kendall untuk lebih waspada, karena kini ia merasa curiga
jika sosok psikopat itu merupakan salah satu dari staf kampus di Jones University. Saat malam semakin larut, Mary yang akan pulang seketika panik saat melihat pergerakan aneh dari dalam ruangan. Sontak, Mary pun kaget saat mendapat serangan tiba-tiba dari Timmy. Namun, Timmy yang banyak aksi seketika ambruk setelah cacingnya mendapat tendangan telak saat Kendall datang. Ia pun menjelaskan jika Timmy adalah dosen olahraga yang sedang melakukan patroli. Saya rasa ini salah paham. Ia pun langsung meminta maaf dan pergi. Kemudian, Kendall yang khawatir menawari Mary tumpangan. Namun, sesaat kemudian, Linda si wartawan kepo yang haus berita terlihat mengendap-endap mencari petunjuk. Tanpa ia sadari, Timmy Kopet sedang mengintainya dengan senjata. Hingga di dalam gedung, Linda yang cerewet langsung celingak-celinguk menggeledah seluruh ruangan. Malang sekali, Linda harus meninggal di akupuntur ekstrim di atas kasur air. Sesaat kemudian, seperti korban-korbannya yang lain, Timmy langsung menyimpan jasad korbannya ke dalam freezer. Di keesokan harinya, Susi yang sedang berlatih sebelum mengikuti porseni langsung mengakhiri latihannya saat mendengar suara musik dari toa. Namun, ketika Susi mandi, psikopat Timmy sudah berada di ruang ganti. Sungguh mubazir, Susi si wanita berbakat akhirnya tewas digelitiki. Singkat waktu, Mary dan Willard terlihat mencari keberadaan Kendall. Saat Kendall keluar dari ruang ganti, ia pun terlihat syok parah saat mendapati jasad Susi di dalam WC. Sontak Mary pun syok saat melihat kondisi Susi yang seperti korban lainnya. Di tengah kekesalan Mary karena terus kecolongan, di saat itu pula, psikopat Timmy berusaha memasangkan sepatu milik mendiang ibunya pada kaki Susi yang telah ia potong. Namun, sepatu itu tidak pas dengan kakinya. Seiring cerita di tengah teror psikopat yang sulit dipecahkan, Kendall mendatangi ruang arsip kampus untuk membantu Holden mempercepat penyidikan. Kemudian, Holden meminta Kendall untuk memeriksa setumpuk berkas yang telah ia siapkan. Di sisi lain, Mary terlihat mengunjungi ruang dekan. Namun, sebelum memulai obrolan, si dekan langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman. Namun entah apa maksudnya, si dekan seolah merencanakan sesuatu dengan memasukkan obat aneh pada minuman Mary. Hingga sesaat kemudian, tanpa rasa curiga, Mary langsung menyeruput minuman tersebut. Kali ini, Mary meminta si dekan untuk meneruskan permohonan pada Jones Company, sekaligus meminta dana dan sokongan penuh guna mempermudah penyidikan. Kembali ke ruang arsip, Kendall akhirnya mendapat sebuah petunjuk yang mencengangkan. Ia pun langsung mengajak Holden untuk segera mencari Mary yang kini sedang bernegosiasi dengan si dekan. Ternyata selama ini Timmy adalah tim psikopat. Dirasa obat pelumpuhnya sudah bereaksi. Timmy yang merasa kaki Mary akan pas dengan sepatu ibunya langsung mengambil plastik dan mengusap-ngusap kaki Mary. Di saat itu pula, Kendall dan para polisi bergegas melakukan penggerebekan di ruang dekan. Brackett dan yang lainnya merasa bahwa Timmy sudah berhasil kabur. Di saat itu pula, Kendall mendapati Mary yang terduduk kaku dan tak bisa berbicara. Saat tim kepolisian pergi mencari Timmy, Mary yang tak bisa bicara berusaha memberitahu jika si psikopat Timmy berada di balik gorden. Tepat pada waktunya, Brackett yang datang berhasil menyelamatkan Kendall dan menghajar Timmy hingga modar. Setelah mengetahui Mary baik-baik saja, Brackett yang akan pergi meminta anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Hingga sesaat kemudian, Holden yang melakukan pengecekan langsung menunjukkan puzzle Bondon yang ia temukan pada Kendall. Oh my God! Ternyata selama ini, Timmy berusaha membuat kloningan ibunya dengan menyatu-nyatukan beberapa bagian tubuh dari setiap wanita yang dianggap cocok. Lalu, film pun berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Obsesi Timmy Kopet pada puzzle Bondon membuatnya tega menghabisi ibunya.